Yes, terima kasih kamu yang udah ngeklik video ini dan boleh dong tinggalin like-nya. Nah, kali ini memang kita akan ngebahas seputar reksadana karena ada request dari salah satu teman kita seperti ini. Dari Mistrio CT9JM ya, Mas Yung request bahasin reksadana obligasi. Bandingkan antara Manulife obligasi negara Indonesia 2 kelas A dengan Sukor Investable Fund. Ya, saya senang nih kalau misalnya ada yang minta kita untuk membandingkan. Jadi setelah nonton video ini saya harap mempunyai manfaat bahwa oh rupanya reksadana obligasi yang saat ini paling enak untuk diinvestasi adalah, mari kita bahas bersama di video ini. Nah, jadi seperti biasa langsung saja tampilkan layar bibitnya di sini. Wah, udah lama ya kangen banget dengan aplikasi bibit. Oh ya, bagi teman-teman yang baru join mungkin nggak tahu, aplikasi bibit adalah aplikasi yang kita gunakan untuk investasi reksadana, saham, obligasi. Pokoknya satu aplikasi lengkap banget ya. Tinggal install di Play Store ataupun App Store dan jangan lupa masukin kode referral yang ada di atas ini biar kita dapat cashback 25.000. Oke, sebelum memulai lebih lanjut kita update dulu portofolionya. Teman-teman pasti penasaran kan juga kan dengan portofolio saya. Nah, ini teman-teman portofolionya sekarang saya wow di pasar uang ada tiba-tiba 30 juta ya. Kita lihat ini apa? Yaps, ini adalah Manulife Dana Kas Syariah bukan, ya itu adalah di Bahana Liquid Syariah kelas G. Terima kasih teman-teman yang udah kasih saran, kasih masukan ya di grup Telegram yang ada di deskripsi ini. Katanya kan sekarang saya lagi ngedevelop, lagi ngebikin sistem buat trading saham, belum ada yang cocok. Jadi dia ada seorang teman yang namanya Bro Angga ya Bro Angga, dia bilang kenapa enggak dana yang dianggurin itu disimpan dulu ya ke reksadana pasar uang yang bisa instan ya pencairan. Jadi kalau udah enak, udah dapatin metode yang enak buat trading sahamnya, tinggal cairin aja dan langsung hit besar ya. Sekarang hit kecil-kecilan aja dulu sambil menemukan jalan ninja sesungguhnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini saya selalu update perkembangan portofolio saya, perjalanan investasi saya. Jadi pastikan teman-teman ngikutin ya. Boleh juga sih. Nah, kemudian untuk reksadana obligasi plus 5%-an tidak ada perubahan. FR juga masih tetap. Oke, tadi kita disuruh ngebandingin dua reksadana obligasi. Kita lihat dulu ya satu persatu reksadana obligasinya. Oke, reksadana obligasi yang pertama tadi adalah ini dia kan. Manulife obligasi negara Indonesia 2 kelas A. Benar kan? Ini kan obligasinya kan. Oke, benar ya. Dilihat secara sekilas ini memang wow banget, secara 1 tahun ya memberikan return 7,83% ya, enak banget. Bagaimana secara keseluruhannya? Enaknya reksadana Manulife itu rata-rata sudah lama sekali ya teman-teman ya berdiri ya. Nah, jadi oleh karena itu lihat saja ini dari tahun berapa? 2009 teman-teman sampai sekarang masih berlanjut. Dan apabila teman-teman melihat grafik yang seperti ini cocok untuk investasi jangka panjang. Why not? Karena grafiknya itu lurus naik ke atas, tapi ada beberapa poin yang akan saya tekankan, jadi sehingga saya harap teman-teman nonton sampai habis, jangan setengah-setengah ya. Nanti poin yang akan saya tekankan itu nggak dapat teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Aumnya bagaimana? Secara aum juga naik turun ya teman-teman ya. Ini ada apa kok naiknya kayak gini ya, jadi traveling pikiran saya. Oke teman-teman, sekarang lagi mengalami kenaikan, terbukti juga aum juga naik karena menurut saya returnnya sangat menarik. Kagak heran ya kalau aumnya juga ikut naik. Bagaimana kita lihat ya, bank penampungnya BCA ya, senang sekali kalau misalnya BCA karena biaya transfernya gratis kan, bank penampung saya juga BCA. Minimum pembelian murah banget 10.000. Jadi kamu yang bilang investasi itu mahal itu sudah mindset yang salah. Ingat, semua balik lagi ke benar genset. Ya, jadi 10.000 sudah bisa investasi reksadana obligasi. Umur banget ya teman-teman ya. Oke, komisi pembelian penjualan gratis ya. Kita lihat di sini ya teman-teman. Ini semua top holdingsnya adalah IndoGB. Bagi teman-teman yang bingung IndoGB itu apa, setelah kita googling bersama, saya googling ya teman-teman ya. Rupanya IndoGB itu nama lain dari obligasi FR ya teman-teman ya. Jadi sama aja teman-teman. Oke, ini sekilas tentang Manulife obligasi negara kelas, panjang sekali ya. Saya singkat aja deh. MONI 2 kelas A. Nah, ini kan namanya High Money kayak gitu ya. Lanjut lagi ke Sukor Investable Fund, di mana ini merupakan reksadana yang masih ada di portofolio saya dulu, merupakan primadona dan saya sering merekomendasikan reksadana ini. Teman-teman bisa lihat di video-video yang lalunya itu ketika saya baru berumur mungkin 5 tahun, 6 tahun, sekarang sudah 30-an tahun. Bercanda teman-teman.
Bercanda. Nah teman-teman, kita lanjut lagi teman-teman. Sukor Investable Fund ini 1 tahun returnnya hanya 4%-an. Dibandingkan dengan Money 2 kelas A tadi itu sudah 7%-an. Bahkan sudah mau 8% ya teman-teman ya. Secara return kalah banget. Tapi kalau secara teman-teman lihat NAV-nya ini lebih stabil naik ya. Lebih aman ketimbang Money tadi yang agak naik turun seperti itu teman-teman. Bagaimana dengan all-nya? All-nya juga sama stabil naik ke atas ya teman-teman ya. Sedangkan bagaimana kalau kita lihat AUM-nya? Wow, AUM-nya sempat memuncak di sini dan sekarang mengalami penurunan ya teman-teman ya. Apa yang ada di top holdings ini ada ya, ada investasi saya di sini ya. Ada yang top holdings di Sukor Investable Fund adalah rata-rata obligasi korporasi perusahaan swasta umumnya teman-teman ya. Nah, dulunya, kalau singkat cerita saya boleh cerita boleh ya. Dulu Sukor Investable Fund ini return NAV-nya tinggi banget, jadi sehingga saya sering rekomendasikan karena selain stabil, aman ya kan dia naik terus ya. Dia memberikan return yang tinggi berkisar 7-8%-an. Boleh dicek video-video yang udah lama banget ya. Namun sekarang hanya 1 tahunnya 4%-an dan menurut saya kurang menarik ya. Meskipun saya masih ada ya nggak apa-apa lah, kan namanya juga sudah jatuh hati pada si Sukor ya. Nah ini kenapa returnnya turun ya? Kalau menurut pandangan pribadi saya, mungkin saja ini juga dipengaruhi dari AUM-nya yang turun drastis ya. Dimana ketika mungkin ya AUM-nya turun, dia harus menjual ya surat utang korporasi yang belum jatuh tempo ya. Biasanya kalau belum jatuh tempo kita jual kan bisa saja harganya mungkin lebih di bawah atau sebagainya yang berdampak mengurangi returnnya. Seperti itu ya mungkin ya pemikiran saya seperti itu. Ataupun ya saya juga nggak tahu, mungkin ada korporasi yang gagal bayar juga yang menyebabkan returnnya menurun. Tapi sampai sekarang belum minus sih ya. Terus bagaimana nih bandingkan es krim coklat dan es krim stroberi? Bukan, bandingin reksadana obligasi Sukor Stable Fund tadi dengan Money 2 kelas A, ini dia. Wow, secara return teman-teman bisa lihat sendiri si Money langsung menyalip ketika di sekitar sini ya. Money langsung menyalip ya, naik terus, sedangkan Sukor Investable Fund tetap stabil naik terus ya. Money ini naik turun dan di sini teman-teman lihat sempat mengalami kejatuhan ya teman-teman ya, si Money ini teman-teman lihat ya. Di sini ya teman-teman bisa lihat ya di sekitar sini ya, ada kan titiknya ini ya lagi jalan-jalan di sini ya. Oke. Lanjut lagi kita agak ke bawah. Returnnya bisa teman-teman lihat sekarang ya. Sukor Investable Fund kalah ya, dan Money menang ya. Secara kita investasi pengen tentu cari yang cuan yang tingginya lebih dong, yang investnya menguntungkan ya pastinya. Secara expense ratio dan sebagainya, drawdown lihat 1 year-nya si Sukor Investable Fund hanya 0,1%, sedangkan si Money 2%-an. Total AUM meskipun Sukor Stable Fund masih lebih tinggi ketimbang Money, tapi teman-teman bisa lihat di sini bahwa AUM-nya teman-teman lihat ini sekarang sedang mengalami penurunan, berbeda dengan si Money yang sedang menanjak ya teman-teman ya. Lanjut lagi, ini pembeliannya kalau SSF Sukor Stable Fund itu 100.000, sedangkan si Money ini 10.000 ya. Oke teman-teman ya, jadi setelah kita bahas bersama, mari kita menarik bersama kesimpulannya. Dilihat dari datanya yang seperti ini dan pada saat video ini dibikin teman-teman, dan saya ingatkan disclaimer on terlebih dahulu, tetap melakukan analisa, saya merekomendasikan untuk mengambil reksadana obligasi Money. Kenapa? Pertama, returnnya lebih tinggi ketimbang Sukor Stable Fund ya. Ini alasan yang sangat lumrah karena kita tentu mencari ya istilahnya return yang tertinggi. Loh, lu kan masih ada SSF, kenapa nggak bilang SSF aja? Ya karena dulu gua pegang. Kenapa gua nggak pindahin? Itu nanti ada poin yang akan saya tekankan tadi ya. Oke, kita lanjut lagi kenapa saya merekomendasikan ini. Kedua, dia bisa dimulai hanya dengan 10.000 saja. Di zaman sekarang siapa yang nggak ada 10.000? Kamu sudah bisa start investasi reksadana obligasi mulai sekarang juga. Oke, hanya 10.000. Ingat, habis install masukin kode referral, dapat 25.000. Nah, kan gitu kan teman-teman kan. Ya, yang ketiga, kalau ditanya, lu rekomendasikan tapi kenapa lu nggak pindah? Alasannya ya teman-teman ya, di sini teman-teman lihat grafiknya. Jadi ini mungkin ada 2 plus, 1 minus. Bukan minus sih, interrogatif ya teman-teman ya, tanda tanya ya.
Jadi kalau teman-teman misalnya tertarik untuk investasi MONI, alangkah baiknya teman-teman menggunakan metode DCA ya, Dollar Cost Averaging ya. Artinya teman-teman melakukan investasi rutin per periode tertentu, seperti misalnya sebulan sekali, 2 minggu sekali, ataupun berapa terserah, bebas teman-teman. Ini tuh hanya dimulai 10.000 saja kan. Kenapa? Karena grafiknya naik turun seperti ini ya. Jadi ketika teman-teman lagi apes misalnya, teman-teman all in di sini ya, di harga dia pas lagi tinggi-tingginya di kisaran sini teman-teman, itu kan nyesek kalau dia tiba-tiba turun dan minus ya. Itu alangkah baiknya kenapa tidak langsung ditempatkan dan di DCA. Nah ini juga merupakan alasan kenapa saya kagak pindah. Saya kan sudah dijelasin di video sebelumnya ya, yang belum nonton silahkan nonton saja, bahwa untuk saat ini memang saya fokusnya nggak terlalu gede di reksadana, lebih gedenya di benar saham. Oke. Nah, teman-teman, jadi berikut merupakan hasil analisa saya mengenai perbandingan MONI dengan SSF. Kak Misterio, di mana? Apakah video yang setelah saya persembahkan untuk kamu ini bermanfaat, setidaknya membuka wawasan dan oh begitu. Oke, setelah dipikir-pikir maka saya akan. Nah, seperti itu. Bagi teman-teman yang seperti Kak Misterio mempunyai kebingungan dan ingin request sesuatu, tulis saja di komen ya. Hyung, tolong dong bikinin live action film bagaimana cara lompat gedung dari lantai 13 ke lantai 1. Oh, maaf itu saya tidak bisa ya. Makanya hanya seputar investasi saja ya teman-teman ya. Boleh? Oke. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan episode menegangkan lainnya, teman-teman boleh nonton video yang di sini. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, siapa tahu teman-teman penasaran dengan episode menegangkan berikutnya. Oke. Terima kasih yang sudah nonton sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.